dengan pendidikan S1, SE di Universitas Sriwijaya, S2 MPA di Harvard University, dan S3 PhD di University of Southern California. Prof. Chandra pernah bekerja di Kementerian Keuangan dan Bank Dunia. Beliau juga pernah mengajar di Universitas Sriwijaya, University Utara Malaysia, Universitas Trisakti, dan STAN. Saat ini beliau merupakan dosen di Universitas Esa Unggul Jakarta. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Dr. Yati Mariati, MSI. Beliau saat ini berusia 63 tahun dan pernah menempuh pendidikan S1 FT di Unsri, S2 PSLTL di IPB, dan S3 PSLTL IPB dan PKLH UNJ. Dr. Yati pernah mengikuti short school di Samyang University Seoul, Korea Selatan, dan pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beliau juga pernah menjadi dosen di USAHID dan sekarang merupakan dosen di Ubara Jaya. Demikian perkenalan singkat dari host dan moderator dan para narasumber kita hari ini. Untuk itu, kami persilahkan bagi moderator Bapak Mular Sagala untuk mengarahkan webinar kita. Silakan Bapak Mular Sagala, terima kasih dan selamat berbincang-bincang. Terima kasih Bu Made Laksmi telah menjelaskan tujuan seminar kita dan telah memperkenalkan profil masing-masing narasumber termasuk moderator. Ibu Bapak, dapat kami sampaikan bahwa Ibu Nimade Laksmi Udayani, pendidikan terakhir S1 Hubungan Internasional Undip, pernah bekerja di International Office Visip Undip. Sekarang beliau sebagai staf dari Malikal Zentrum Institute dan Senior Experten Service Jerman. Baik, selamat pagi Prof. Jarod, Prof. Chandra, Dr. Yati mudah-mudahan sudah bisa bergabung, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Salam NKRI, salam sehat buat kita semua. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC kita pagi ini, hingga nanti jam 11.30 kita akan berbincang-bincang tentang teknologi pendidikan online, pengalaman dosen di masa pandemi COVID-19. Di hadapan kita telah hadir 3 narasumber yang nanti akan berbagi pengalamannya kepada kita semua. Izinkan saya menyapa para narasumber kita. Prof. Jarod, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini di kantor apa dari rumah ini? Di rumah. Oh iya, work from home ya. Ya, Prof. Jarod, salam kami buat keluarga besar Universitas Bina Nusantara. Baik, ya. Salam kembali, Pak. Prof. Chandra, apa kabar? Ya, sudah melambai tangan. Dulu Prof. Chandra ini waktu masih aktif di Kementerian Keuangan, itu mengurusi pinjaman dan hibah. Dan ternyata setelah pensiun, mengurusi pendidikan. Tadi dibacakan CV-nya. Ini luar biasa. Mengabdi tanpa henti. Prof. Chandra, salam kami buat keluarga besar Universitas Esa Unggul. Dan Dr. Yati, apakah sudah bergabung? Ya, Dr. Yati ini adalah dari dosen Universitas Bayangkara Jaya. Nanti sambil kita lanjut, kita dapat menunggu Dr. Yati. Baiklah, terima kasih. Para peserta webinar yang berbahagia, sesuai topiknya, teknologi pendidikan online, pengalaman dosen di masa pandemi COVID-19, maka kita akan mendengarkan ulasan pengalaman dari para narasumber. Kita sangat mengharapkan setelah webinar ini nanti selesai, maka para peserta akan mendapatkan manfaat, menambah wawasan, bagaimana menerapkan teknologi pendidikan secara online, khususnya di masa pandemi COVID-19, sehingga terlaksana dengan baik dan lancar di kampus kita masing-masing.
Ibu, Bapak, dan peserta webinar yang berbahagia, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu secara umum pengantar materi diskusi kita. Meningkatnya kompleksitas hidup manusia membuat setiap individu harus menempa kapabilitasnya terus-menerus, meningkatkan nilai pada dirinya, dan menjaga agar nilai tersebut tetap bisa dipertukarkan. Hal inilah yang menyebabkan manusia terus mengembangkan teknologi. Kita masih ingat bagaimana e-commerce dapat menggeser pasar tradisional. Lalu gelombang berikutnya muncul ride-hailing, transportasi online, yang juga menggeser transportasi konvensional. Setelah boomingnya e-commerce dan transportasi online, muncul juga yang namanya fintech, financial technology, yang mulai menggeser sebagian besar kegiatan perbankan dan pengelolaan utang. Lalu apalagi yang muncul? Muncul juga yang namanya edutech, education technology atau teknologi pendidikan online, yang akan menjadi topik diskusi kita hari ini. Kapan edutech ini ramai dibicarakan? Sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 sudah ramai dibicarakan, namun belum menjadi fokus. Tetapi setelah munculnya COVID-19, mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap, kita semua yang berkecimpung di bidang pendidikan harus menerima kenyataan ini. Edutech harus kita miliki. Edutech harus kita operasikan dalam mendukung proses belajar mengajar secara online. Hadirnya edutech dimaksud untuk membantu bagaimana mengelola kelas dan menciptakan konten yang mampu meningkatkan kualitas pengajaran. Edutech muncul dalam berbagai rupa aplikasi. Apabila kita bagi dalam 4 kelompok besar, atau mungkin planningnya dapat terdiri dari yang pertama, teleconference, misalnya Zoom, Webex, Google Meet, Hangout, dan lain-lain. Yang kedua, learning management system, LMS, misalnya Moodle, Edmodo, Google Classroom, rumah belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, quiz, evaluasi online, misalnya Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Proofread, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keempat, sumber belajar. Kita bisa menggunakan Google, Bing, Yahoo, MOOC. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mahir mengoperasikan aplikasi tersebut? Dan apakah ada permasalahan-permasalahan yang terjadi? Pada kenyataannya, sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini, masih ada mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, bahkan orang tua peserta didik merasa belum puas dengan penggunaan teknologi pendidikan dalam kegiatan PJJ. Demikian sebagai pengantar materi kita diskusi pagi ini dan sekaligus pemicu bincang-bincang kita. Ibu Bapak peserta webinar yang berbahagia, mari kita dengarkan sharing pengalaman 3 narasumber kita. Profesor Dr. Jarod S. Suroso, dosen Universitas Bina Nusantara. Profesor Dr. Chandra Amirullah, dosen Universitas Esa Unggul, dan Dr. Insinyur Yati Mariati MSI, dosen Universitas Bayangkara-Jaya. Mari kita beri apresiasi dan semangat kepada 3 narasumber kita. Selanjutnya, acara akan kami bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama akan fokus membahas tentang permasalahan dan solusi penerapan edutech. Sesi 2 akan membahas lebih dalam tentang penggunaan LMS. Dan sesi 3 akan membahas tentang pengawasan, cara mahasiswa mengerjakan soal-soal ujian. Apakah ada peran proktor di sana? Baiklah, kita mulai sesi 1. Sesi 1 akan fokus membahas tentang permasalahan dan solusi penerapan edutech. Mengingat waktu yang tersedia untuk sesi 1 30 menit, masing-masing narasumber kita beri waktu 10 menit. Nanti pada saatnya kami akan ingatkan sebelum menjelang 10 menit.
Mohon nanti para narasumber lebih menekankan kepada pengalamannya. Baik, Dr. Yati sudah hadir? Oke, pertanyaan saya tujukan dulu buat sambil nanti sudah siap Dr. Yati. Saya tujukan pertanyaannya kepada Prof. Jarod. Baik Pak ya. Prof. Jarod, pasti Prof telah mengalami proses perkuliahan di masa pra-COVID, masa awal COVID, dan masa saat ini. Jadi ada 3 masa. Dapatkah Prof. Jarod berbagi pengalaman kepada kita yang hadir semua di sini? Perbedaan apa yang signifikan? Saya ulangi, perbedaan apa yang signifikan di 3 periode tersebut, khususnya di Universitas Bina Nusantara? Dan lebih berat mana atau lebih berat atau lebih ringan bagi dosen atau mahasiswa? Demikian Prof. Jarod, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon host, saya mau share video, nggak bisa ini. Di disable. Wajah saya udah kelihatan belum? Saya mau pasang kamera, tapi di you cannot. Ya, tampaknya sesuai arahan tadi, supaya lebih banyak kita bincang-bincang tentang pengalaman, jadi kita fokuskan di sharing pengalaman aja, Pak. Oh, jadi suara aja? Langsung, iya, saya mau pakai gambar, saya nggak perlu ditampilkan ya? Boleh, Pak. Sebentar, Pak. Bukan share screen, Pak. Itu. Cepat aja, tapi 10 menit. Enggak, memang tidak pakai kamera aja nggak apa-apa juga. Lebih irit kuota ya. Pak Sagala, saya baru masuk ini. Oh, Pak Sagala, saya baru masuk ini. Ya udah, saya mulai dulu ya. Iya. Oke. Jawab pertanyaan moderator. Oke, udah bisa ya. Wajah saya udah nampak ya. Iya. silakan Prof. Sudah nampak ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Perkenalkan, nama saya Jarod Suroso ya. Saya juga dulu PNS Pak, jadi mungkin yang belum kenal. Tapi sudah beberapa teman saya kenal di sini ya. Ada banyak Bapak Ibu sini yang saya kenal juga. Oh, mati lagi videonya nih. Sudah bisa dilihat? Oke, Prof. Sudah ya. Ya. Oke, seperti Pak Moderator dan tadi Pak Chandra ya, saya juga dulu PNS Pak. Saya PNS BPT dan sudah pensiun 6 tahun yang lalu ya, karena pensiun dini. Jadi sekarang terjun 100% sebagai pendidik ya Pak. Saya terdaftar sebagai faculty member di Universitas Bina Nusantara Jakarta ya. Sebetulnya saya sudah terdaftar sebagai dosen sudah hampir 30 tahun Pak ya. Cuma waktu itu kan separuh di PNS BPT karena dalam program Pak Habibie dulu ya, zaman Pak Habibie dulu sampai dengan pensiun, dan sekarang full di pengajar di pendidikan. Oke, tadi sudah dibacakan CV-nya oleh MC Ibu Made Laksmi dan itu sudah benar semua ya. Sebagai dosen di BINUS bisa saya katakan dari pertanyaan Pak Moderator adalah bagaimana proses penyelenggaraan pengajaran di BINUS khususnya untuk 3 periode sebelum masa COVID, awal COVID, dan saat ini. Saat ini nggak tahu nih apakah masih masuk awal, pertengahan, atau akhir COVID. Kita nggak ada yang tahu ya, who knows ya. Ya, Prof. Pada saat sebelum COVID, ya mungkin kampus kita di BINUS itu mungkin dikenal sebagai kampus yang mungkin bisa dikatakan paling maju untuk bidang IT-nya, Pak ya. Mungkin banyak masyarakat Indonesia yang menilai seperti itu. Termasuk juga kemarin dari beberapa menteri yang hadir ke kampus ya. Terakhir adalah Pak Menristek Dikti, Pak
Profesor M. Nasir itu mengatakan bahwa BINUS merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang memang diberikan izin untuk menyelenggarakan PJJ, Pak. Jadi sampai saat ini baru BINUS kayaknya yang sudah diberikan izin PJJ sejak lama ya. Pendidikan jarak jauh artinya sudah bisa menyelenggarakan online learning sejak lama. Mungkin ada beberapa kampus yang sekarang sudah ada menyelenggarakan PJJ juga, di antara ada PTN, Pak ya. PTN itu mungkin yang kita kenal sangat lama adalah UT, Universitas Terbuka ya. Juga ada beberapa PTN yang juga menyelenggarakan beberapa prodi untuk PJJ seperti di ITS dan lain-lain ya. UI juga ada beberapa prodi menjelang PJJ. Tapi untuk swasta kayaknya sejak lama Dikti baru memberikan izin khusus kepada BINUS untuk menyelenggarakan PJJ. Jadi terkait dengan penyelenggaraan teknologi online di pengajaran khususnya di pendidikan tinggi, BINUS memang sudah punya pengalaman cukup panjang ya. Jadi sejak lama kita sudah membuka program BINUS Online. Ya, saya sendiri adalah salah satu pengajar di BINUS Online sudah hampir 15 tahun lebih untuk online-nya. Sedangkan untuk yang reguler saya hampir 30 tahun di pendidikan. Tetapi terjun secara full-nya baru setelah pensiun ya sekitar 6 tahun inilah. Artinya memang sebelum COVID pun kita sudah punya jurusan online ya. Nah, jurusan online di BINUS itu diselenggarakan sebetulnya tidak 100% online ya, karena waktu zaman dulu mungkin orang masih agak sedikit alergi dengan kata-kata online. Dulu konotasinya kalau online itu adalah pendidikan yang bisa dibilang dalam quote unquote itu menjual ijazah ya, tidak ada mutunya dan segala macam. Sehingga orang bahkan pada awal-awal tahun dekade 80-an 90-an ya, kalau kita bicara tentang pengajaran online itu konotasi adalah negatif ya, karena dianggap perguruan tinggi yang menjual online itulah perguruan tinggi yang hanya menjual ijazah tanpa ada transfer ilmu atau transfer knowledge kepada mahasiswa. Saya diberi waktu berapa menit Pak Moderator nih? Mungkin biar bisa saya atur waktunya. Masih ada 7 menit lagi Pak. 7 menit, oke masih lama ya. Ya, 7 menit lagi. Oke, baik Pak Moderator. Terima kasih. Jadi sejak lama memang BINUS sudah menyelenggarakan online, dan memang karena pada saat awal-awal kita melaksanakan PJJ online learning itu dengan namanya BINUS Online, disingkat BOL itu, kita tidak menyelenggarakan online 100%, walaupun itu bisa kita lakukan. Ya. Karena memang ada semacam paradigma pada saat zaman sebelumnya bahwa online itu sedikit negatif ya. Artinya pada awal-awal dulu penyelenggaraan online ya kita menyelenggarakan dengan blended learning. Jadi di tatap muka pertama kita ketemu dengan mahasiswa dipanggil ke kampus, dia berkenalan dengan dosennya, oh dosennya si A ini orangnya, mahasiswanya A, B, C, D, E ini orangnya, kita berkenalan tatap muka. Lalu kita memberikan semacam overview mata kuliah, kita memberikan kontra kuliah, kita memberikan motivasi, kita memberikan inspirasi kepada mahasiswa baru kita, yang dalam arti di pertemuan pertama untuk mendapatkan refresh dan juga overview mengenai mata kuliah yang akan kita ajarkan. Dari sana si mahasiswa bisa melihat dosennya, oh ternyata dosennya ini. Jadi nanti pada saat bertemu online, dia sudah bisa membayangkan bahwa Pak Jarot yang ini, Pak Ibu X itu yang ini. Jadi dia bisa tahu. Dan nanti kalau toh bertemu di jalan atau di mall segala macam, saling menyapa. Bisa saling menyapa. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, dan lain-lain. Setelah itu, pertemuan kedua dan seterusnya kita online. Sampai di pertemuan terakhir, biasanya pertemuan terakhir itu kita memberikan semacam review tentang mata kuliah pelajaran kita sudah belajar selama 1 semester. Di sana mahasiswa mendapatkan tatap muka lagi, face to face namanya. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama face to face, yang kedua dengan online. Nah, face to face itu kita bertemu dengan dosen, dengan mahasiswa di kampus. Nah, di pertemuan terakhir kita juga menyelenggarakan face to face. Artinya mahasiswa ketemu dengan dosen, dan dosen bisa memberikan review daripada mata kuliahnya yang sudah diajarkan sekaligus persiapan untuk ujian. Nah, biasanya pada saat face to face di pertemuan terakhir itu, kita juga akan memberikan langsung ujian setelah itu. Katakanlah 2 jam atau 2,5 jam sampai 3 jam kita ketemu di kelas, ya, bicara tentang review mata kuliah. Setelah itu istirahat makan siang, katakanlah. Setelah itu ujian. Jadi ujian diselenggarakan di kampus.
Itu awal-awal seperti itu. Jadi kalau pertanyaan pertama awal sebelum COVID seperti itu keadaannya. Jadi BINUS online itu tidak 100% online karena di pertemuan pertama dan pertemuan terakhir itu ada pertemuan tatap mukanya antara dosen dengan mahasiswa. Dan juga ujiannya tetap dilakukan konvensional. Jadi pertemuan di kelas di kampus. Pertanyaan kedua, pada saat dimulai awal pandemi COVID sekitar bulan Maret itu ada kebijakan bahwa tidak boleh dilakukan perkuliahan di kampus, termasuk juga penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat dasar, menengah maupun di pendidikan tinggi. Itu aturan dari gugus tugas COVID ya. Dan juga Gubernur DKI juga melarang diadakan tatap muka di kampus, pertemuan pengajaran di kampus yang mengumpulkan orang banyak. Nah, pada awal masa pandemi COVID itu kebijakan yang dikeluarkan adalah karena tidak boleh tatap muka, maka 100% pendidikan pengajaran dilakukan online. Tetapi mekanisme, saya mau cerita ke belakang dulu sebelumnya, bahwa mekanisme kuliah BINUS itu yang reguler pun, itu tidak semuanya 100% adalah face to face. Jadi yang reguler pun, perkuliahan reguler tidak 100% face to face. Karena apa? Karena ada beberapa sesi perkuliahan beberapa minggu itu dilakukan bukan face to face, tapi kita sebut sebagai GSLC. GSLC itu singkatan Guided Self Learning Course. Jadi kuliah yang di guided self learning, ya, yang di-guided terarah oleh dosen tapi dilakukan self learning oleh mahasiswa. GSLC. Nah, kuliah GSLC ini biasanya kita berikan antara 3 sampai 4 kali sesi dari total 1 semester. Sehingga bisa dikatakan, itu mandiri maksudnya, Prof? Mandiri, jadi tidak ada kelas. Mandiri. Tidak, jadi mahasiswa sudah diberikan arahan oleh dosen ada tugas-tugas seperti apa. Nah, nanti mahasiswa mengerjakan tugasnya dan dosen bisa memeriksa tugasnya melalui kita punya namanya LMS, namanya BINUS Maya. Ya, Learning Management Systemnya namanya BINUS Maya. Nah, BINUS Maya untuk reguler itu dibuat seperti itu, di mana 3 sampai 4 sesi itu adalah GSLC atau Guided Self Learning Course, ya, yang tidak tatap muka, tapi mahasiswa dan dosen belajar di rumah, itu artinya tidak tatap muka di kampus. Nah itu, nah pada awal pandemi COVID itu pun masih berjalan. Jadi pada awal pandemi COVID itu walaupun tatap muka dilarang, ya kita tetap jadi yang tatap mukanya, yang face to face kita gantikan dengan video conference. Awal-awal itu kita masih menggunakan, kita punya 2 tools tadi sudah diceritakan Pak Moderator. Kita punya menggunakan namanya Webex, ya. Itu awalnya kita menggunakan Webex untuk yang kelas reguler. Di mana untuk yang pertemuan face to face kita gantikan dengan pertemuan online lewat Webex. Waktunya 2 menit lagi ya, Prof. Baik. Nah, setelah itu kesininya ya kita menggantikan model kuliah itu dengan 100% online. Jadi nggak ada lagi yang face to face, nggak ada lagi yang namanya GSLC, tapi 100% online. Online-nya pun kita bagi atas 2 bagian. Yang pertama online yang sifatnya, jadi kalau di BINUS Maya-nya, di LMS-nya ada tulisannya VCON, VCON. VCON itu artinya dilakukan video conference, tetapi si dosen datang ke kampus. Nah itu, jadi dosen datang ke kampus dan masuk ke kelas. Dan di sana sudah disiapkan 1 kamera, namanya kamera apa istilahnya? Kamera dengan 5 sudut pandang, jadi ke tengah, ke kiri, ke kanan, zoom ke belakang sampai kamera mengarah ke komputernya, PC-nya si dosen. Itu ada 5 kamera. Termasuk juga lumens kamera yang mengarah kepada seandainya dosen punya textbook yang printed, ya, dia bisa mengarahkan kameranya kepada textbook, bisa melihat isi textbook itu kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa tahu buku yang dibuka oleh dosen tersebut. Dengan seperti itu, jadi terlihat bahwa engagement mahasiswa terhadap perkuliahan akan semakin tinggi. Ya, karena mahasiswa merasakan bahwa dosennya datang di kelas, suasana kelas. Ya, walaupun mahasiswa tidak datang, tapi dosen datang ke kampus, datang ke kelas dan mengajar, dan disiapkan teknologi dengan kamera tadi, kamera 5 angle tadi, multi angle plus lumens kamera yang bisa memantau buku dosen. Termasuk juga kalau ada praktikum pakai mikroskop, itu ada konektor antara mikroskop itu dengan kamera lumens tadi, lumens kamera tadi. Baik, nah, Prof. Yang dilakukan sekarang ini. Baik, Pak. Mas, cukup?
Terima kasih, Prof. Mungkin secara garis besar seperti itu, nanti mungkin ada baik, yang bisa disambung lagi. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih, Prof, telah memberikan pengalamannya. Dr. Yati sudah hadir. Selamat datang. Terima kasih Bapak, Dokter, saya udah hadir. Iya. Agak-agak telat karena nggak ngerti kalau mulainya sebelum jam 10. Oh gitu ya. Jam 10 tepat ya. Ya baik. Dr. Yati, jadi kita waktunya agak memang ketat. Nanti saya akan ingatkan 10 menit. Jadi kita tahu Dr. Yati bahwa pemerintah telah menyampaikan kebijakan pendidikan khususnya hubungan perguruan tinggi dengan industri. Kita lebih kenal dengan link and match. Dan pemerintah juga mengambil kebijakan pembelajaran di masa COVID-19 dilakukan secara online. Nah, kita lagi minta nih Dr. Yati nih, berbagi pengalaman bagaimana perguruan tinggi merespon kebijakan tersebut, kebijakan pemerintah, dan kalau ada masalah, alternatif solusinya seperti apa, khususnya di Universitas Bayangkara Jaya. Sekali lagi 10 menit ya, Dokter ya. Siap. Silahkan. Baik Pak Sagala, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Laksmi, MC kita yang cantik, yang saya banggakan Bapak Mular Sagala, moderator kita hari ini, Bapak Jarod, Bapak Chandra, dan lain-lainnya. Para hadirin yang sempat hadir meluangkan waktu, semoga kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik Bapak, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, izinkan saya merewind sejarah masa kejayaan perguruan tinggi. Kok jadi hilang nih saya? Masih terlihat Ibu? Masih ada suaranya nggak Pak ya? Masih video masih. Oke, kalau itu saya videonya nggak keluar ini. Oke. Bentar. Di sini muncul, jadi video wajah Dr. Yati muncul, suara juga bagus. Oh, suara bagus. Oke. Gitu ya Pak ya. Jadi saya merewind bagaimana perguruan tinggi dulu pada masa jayanya. Di era tahun 70-an sampai tahun 90-an, kita itu sempat menerima tugas belajar dari Malaysia. Nah, itu memang kita sebenarnya, perguruan tinggi di kita itu memang tidak setua yang di Eropa atau Amerika, tetapi tentunya kita, perguruan tinggi kita tidak terlalu muda bila kita bandingkan dengan beberapa universitas di Malaysia. Nah, pada awal tahun 70-an, kita menerima beasiswa dari perguruan tinggi Malaysia. Tapi semakin lama di era tahun 80-an akhir itu mulai menurun sampai dengan tahun 90 sampai tidak ada lagi pengiriman mahasiswa dari Malaysia tersebut. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Pasti ada faktor yang menentukan kenapa mereka menarik mahasiswanya. Dia lebih mengirimkan mahasiswanya ke Eropa ataupun ke Amerika. Nah, untuk itulah kita harus sekarang itu kita harus mempelajari, mengevaluasi kenapa perguruan tinggi kita tidak maju atau tidak lagi menjadi perguruan tinggi yang menjadi unggulan pada masanya. Nah, karena itulah Kemendikbud berupaya keras agar PTN di Indonesia itu diakui menjadi PTN unggulan kembali. Nah, dengan cara apa? Pemerintah bersama masyarakat harus memastikan arah dan kualitas pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi terintegrasi berkelanjutan. Nah, ini sudah dilakukan oleh Menteri kita yang sekarang, Bapak Nadiem ini, yang cukup cerdas dan bisa membaca visi ke depan. Nah, sebenarnya kebijakan Bapak Nadiem ini sangat baik untuk memajukan perguruan tinggi. Nah, kebijakannya yang pertama adalah dari Kemendikbud itu adalah peningkatan relevansi pendidikan tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuannya untuk mengembangkan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Nah, itu diharapkan ke depan jumlah perguruan tinggi vokasi ini harus ditingkatkan dan keterlibatan industri harus diintensifkan.
Nah, hal ini sudah diupayakan. Pertama, dalam bidang pendidikan, perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja industri. Nah, hal ini sudah disiasati, sudah diantisipasi oleh UBJ. Bagaimana cara lebih meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Jadi lulusan perguruan tinggi vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi di samping ijazah. Implementasinya, Rektor UBJ di tempat saya bekerja ini dalam berkompetisi memenuhi kebutuhan industri dengan membangun lembaga sertifikasi UBJ. Jadi di kampus saya itu sudah punya lembaga sertifikasi UBJ sekaligus untuk menjawab tantangan persaingan pada era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, upaya Kemendikbud juga sejalan untuk melaksanakan revitalisasi ini. Yaitu dia mengadakan revitalisasi mencakup pembangunan revitalisasi pendidikan vokasi dengan mengikutsertakan 12 politeknik awalnya untuk mengadakan pendidikan revitalisasi. Ya? Lanjut. Oh ya, kok ada suara gitu. Ya, Nah, ya. revitalisasi itu mencakup pembangunan kompetensi, restrukturisasi, program keahlian, kurikulum sesuai kebutuhan industri, dan pembangunan infrastruktur. Ini memfasilitasi industri untuk praktik kerja atau pemagangan bagi mahasiswa. Itu upaya dari Kemendikbud. Walaupun kita di UBJ sudah mensiasat ini semua. Nah, itu untuk bidang pendidikan. Bidang yang kedua, yaitu karena diutamakan pada Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, bidang penelitian. Dr. Yati, itu ya, masih ada 3 menit. Mungkin bisa lebih difokuskan tentang PJJ online, masalah dan solusi. Berarti jawaban yang kedua ya, Pak ya? Iya. Oke, jadi semua kebijakan dari pemerintah itu sudah ditindaklanjuti, cepat tanggap dari rektor kami, yaitu dengan tadinya membuat sertifikasi, melaksanakan lebih meningkatkan Tridharma perguruan tinggi. Oke, sekarang untuk yang pengalaman proses perkuliahan mulai menerapkan kegiatan belajar jarak jauh. Nah, ini sebelum pandemi, kita masih tatap muka full. Walaupun ada beberapa dosen seperti saya sudah melakukan blended learning, yaitu pertama kali kita ketemu dengan memberikan RPS. Lalu biasanya saya kalau ketemu itu yang pertama, saya selalu sesuai dengan RPS dan saya memberikan kontrak kerja segala macam. Lalu kuliah pertama saya untuk 14 kali tatap muka saya rangkai dalam diagram alur. Jadi pertemuan pertama saya sudah memberikan diagram alur bagaimana caranya kita belajar 1 sampai 14 ini, 14 pertemuan. Nah, saya selalu melakukan, ini pengalaman saya, misalkan kimia dasar, saya buat diagram, bagaimana mulai dari atom sampai dengan menjadi asam, basa, dan garam. Nah, di situ ada 14 kali pertemuan, misalkan atom menjadi unsur, unsur menjadi reaksi, bagaimana kita bisa mengetahui valensi dari daftar Mendelejev, sampai dengan terakhir untuk 14 kali pertemuan. Nah, pertemuan selanjutnya kita ada 2 menit ya, Prof. Dokter ya. Ya, mengkupas dari diagram alir ini. Nah, lalu setelah pandemi kita full. Jadi setelah pandemi kita melakukan himbauan dari surat edaran Mendikbud tentang pencegahan COVID-19 bahwa satuan pendidikan itu. Jadi surat edaran Mendikbud RI nomor 3 tahun 2020 bahwa kita tidak boleh tatap muka, semuanya online. Nah, di kampus saya itu sudah melakukan program cara mengajar, yaitu IT-nya itu sudah memberikan kita akun, yang kita lakukan adalah Google Classroom. Jadi kita memberikan kuliah dengan Google Classroom, dengan WA, dengan video call. Kalau saya sendiri untuk yang mahasiswanya sedikit, kemudian ada yang kerja, hanya 3 orang atau sampai dengan 5 orang, saya biasa mengirimkan email, lalu saya dengan melalui video call. Nah, lalu sebenarnya UBJ itu sudah mulai PJJ, pengajaran jarak jauh ini, sudah bertahap sebelum pandemi. Misalkan diawali dengan pengisian nilai akhir, nilai UTS.
Itu pengisian nilai kita langsung online. Jadi kita sendiri mengisi kesianya. Nah, waktu terjadinya pandemi sampai dengan sekarang, kita semuanya full dan kita tidak ada yang masuk ke kampus. Semuanya, kecuali kalau ada kebutuhan-kebutuhan penting kalau kita baru datang ke kampus. Nah, masalah dan solusinya ini sebenarnya banyak setelah terjadinya pandemik. Menurut saya ujian PJJ ini adalah pengajaran yang jujur dan bermartabat. Yang pembelajaran daring ini. Nah, sudah tentu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan e-learning termnya kepada masyarakat. Saya memberikan pemahaman bagaimana e-learning term itu. Jadi e-learning term itu apa yang dimaksud dengan e-learningnya, lalu kita dari situ mengetahui bahwa e-learning itu adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. Ya, tidak bisa dipungkiri penggunaan teknologi itu sistem pembelajaran daring yang mau tidak mau masyarakat harus bisa dan melakukannya. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya kebijakan dari Menteri Nadiem itu menurut saya kebijakan yang sangat cerdas karena dia sudah bisa membaca visi-visi ke depan. Visi misi ke depannya bagaimana sebenarnya dunia ini ke depan. Yang tadinya kita tidak menggunakan teknologi. Oke, dampak positif, dampak negatifnya itu sudah saya paparkan di sini. Misalkan teknologi membangun sikap instan, sedikit aja ya Dok ya. Prof, teknologi membangun sikap instan untuk penggunaan membuka kebebasan berekspresi dan ide-ide mahasiswa yang tidak muncul ketika perkuliahan. Lalu membantu mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil. Lalu mahasiswa mendapatkan materi dengan menggunakan soft copy dan selainnya. Itu dampak positifnya. Lalu dampak negatifnya juga ada. Tidak semua mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang sama. Yang kedua, kendala serius adalah mahasiswa kurang beruntung secara ekonomi, mereka mengeluhkan tidak adanya kuota internet dan lain-lainnya. Saya kira gitu aja, Prof. Nanti kita banyakkan di diskusi. Sekian, terima kasih. Baik. Ya, jadi ternyata juga sudah dijalankan edutech-nya dan plus ada dampak positif dan negatifnya. Terima kasih banyak, Dr. Yati. Prof. Chandra, pertanyaannya nih, Prof. Chandra ini. Siap, Prof. Chandra? Mana? Oh iya, udah siap. Di mic-nya dibuka dulu, Prof. Masih mute mic-nya, Prof. Oke. Sudah. Ya, Prof. Chandra. Universitas Sesa Unggul kita tahu telah menerapkan edutech dalam perkuliahan online. Nah, tolong nih, Prof, bagi pengalaman kepada kita, permasalahan apa yang terjadi selama ini, jadi sebelum dan setelah COVID, gitu ya, bagaimana solusinya? Nah, ini pun 10 menit nih, Prof, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Muller sebagai moderator, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat semua. Ya. Jadi tadi moderator menanyakan pengalaman saya sebagai pengajar ya. Jadi saya kebetulan mengajar di Universitas Esa Unggul ya. Dan saya memang baru bergabung dengan Esa Unggul kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Tapi saya sudah tahu bahwa Universitas Esa Unggul itu sudah lama merintis e-learning ini atau online learning ini ya. Sekitar tahun 2006-2007 itu mereka sudah mulai ya, merintis hal ini. Tapi yang dilaksanakan baru mulai sejak tahun 2012 yang lalu. Ya. Jadi baru mulai melaksanakan e-learning, sebagian daripada mata kuliah itu dilaksanakan kurang lebih 8 tahun yang lalu. Ya. Nah, karena itu tidak mudah untuk menyiapkan pelajaran atau mata kuliah online, karena harus menyiapkan
infrastruktur, baik hardware maupun software. Misalkan menyiapkan server-server yang baik, menyiapkan tenaga IT yang baik, menyiapkan modul aplikasi platform yang baik dan sebagainya. Jadi itu memerlukan persiapan yang bertahap ya. Nah, sembari menyiapkan infrastruktur itu, Esa Unggul sedikit demi sedikit mulai melakukan kuliah daring atau online atau blend atau hybrid learning ya. Jadi dicampur dengan kuliah tatap muka ya. Jadi di sini sebagian dosen yang sudah melaksanakan kuliah daring itu sudah mulai familiar dengan kuliah online ini. Ya. Nah, dengan merebaknya COVID-19, maka pada bulan Maret 2020, Esa Unggul menerapkan kuliah online secara penuh. Ya. Jadi tidak ada lagi kuliah tatap muka di kelas. Ya. Jadi kita dosen diminta untuk merubah sistem perkuliahan dari tatap muka menjadi online. Nah, karena sebagian dosen sudah berpengalaman di dalam melakukan kuliah online, jadi tidak ada kesulitan yang berarti di dalam perkuliahan online ini. Ya. Nah, dengan menggunakan MLS dengan platform Moodle, maka dosen-dosen diminta untuk menyiapkan materi pengajaran untuk di-upload di dalam platform Moodle ini. Nah, walaupun ada kesulitan, ada kendala di sana-sini, tetapi alhamdulillah perkuliahan berjalan relatif smoothly, relatif lancar ya. Nah, website atau page daripada e-learning atau online learning Esa Unggul ini dapat diakses melalui situs Esa Unggul ACID. Ya. Nah, dari sini pengguna dapat nge-link ke SIAKAD, Sistem Akademi Informasi Akademik, online learning, bahan pelajaran, e-library, repository, e-journal, blog dosen, dan portal-portal lainnya. Kemudian kalau kita klik e-learning, ya, kita bisa masuk ke page daripada e-learning itu sendiri. Ya. Nah, itu saya berusaha untuk menampilkan ini screenshot daripada e-learning ini. Saya tidak tahu apakah bisa dilihat. Lanjut dengan narasi aja dulu, Prof. Oke. Kalau mungkin Pak Almizan bisa menayangkan, kalau bisa, screenshot daripada page online learning ini. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dari dashboardnya online learning itu ada pelajaran-pelajaran yang kita ampu, yang diampu oleh dosen. Nah, itu adalah screenshotnya. Jadi di sini seperti halnya saya mengampu 2 mata kuliah, yaitu ekonomi makro dan perekonomian Indonesia. Nah, di sini kalau kita klik, misalkan mata kuliah perekonomian Indonesia, ya, maka akan muncul sesi-sesi ya, daripada perkuliahan dalam 1 semester. Biasanya ada 14 sesi. Ya. Nah, ini yang saya munculkan adalah contoh daripada perkuliahan sesi 1
dari tanggal 21 September sampai 27 September tahun 2020. Nah, di dalam page ini ada beberapa fitur-fitur. Pertama, ada untuk memuat video, ya. Ada juga untuk memuat modul perkuliahan, ada juga untuk mengupload link e-journal, ada juga untuk mengadakan forum diskusi, baik sinkron maupun asinkron, ya. Kemudian untuk memberikan tugas kepada mahasiswa, dan juga untuk memberikan soal-soal kuis. Ya. Nah, jadi di sini adalah contoh dari tampilan daripada page online learning atau e-learning daripada Esa Unggul. Ya. Nah, dalam page learning ini juga kita lihat ada forum untuk berdiskusi secara sinkron. Secara sinkron maksudnya kita bertemu. Prof. Chandra. Ya. Maaf, nanti uraian tentang fitur nanti di sesi 2. Oke. Di sesi 2 nanti nih fitur-fitur. Tapi kalau bisa difokuskan soal permasalahan yang ada dan solusi pengalamannya Prof. Chandra. Oh, oke. Ya. Oke, jadi berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, ya. Jadi saya lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi memang dari segi waktu dan ongkos itu menghemat, terutama kalau dosen-dosennya harus mengajar di beberapa cabang universitas yang jauh-jauh, misalkan di Bekasi, di Tangerang, ya. Nah, itu menghemat waktu dan ongkos. Jadi waktu dosen bisa dihemat. Fleksibel ya, Prof. Fleksibel, karena kita tidak harus mengorbankan waktu 2-3 jam ya untuk bepergian ke cabang-cabang yang tempatnya jauh, ya. Apalagi kalau kita, misalkan saya rumahnya di Jakarta, kebetulan kampus Esa Unggul itu lumayan dekat dari rumah saya di Meruya, kampusnya di Kebon Jeruk, ya. Nah, tapi kalau saya misalkan sekarang ini mengajar di kampus Harapan Indah di Bekasi, itu lumayan jauh dan ongkosnya besar. Jadi kalau kita misalkan naik Grab, jangan honornya itu nggak cukup untuk bayar taksi. Tekor ya. Oke, jadi dengan adanya online learning ini sangat membantu dompetnya dosen gitu kan. Tapi dari sisi minusnya, kita kan tidak bertatap muka, jadi kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa, ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik kita yang bertanya maupun mereka yang bertanya. Kemudian kita tidak ada kesempatan untuk melakukan dialog secara langsung, kita tidak punya kesempatan untuk sharing pengalaman. Biasanya kalau kita di kelas, kita lebih leluasa ya untuk bercerita, sharing pengalaman dan sebagainya, ya. Kemudian juga masih ada 2 menit ya, Prof. Chandra, masih ada 2 menit. Di kalangan mahasiswa sendiri kurang berkesempatan untuk saling mengenal, untuk membangun networking, ya. Nah, jadi mungkin kalau ketemu di jalan mereka tidak tahu sesama mereka karena tidak pernah mengenal secara langsung, ya. Nah, jadi sudah juga, dan juga di kelas kita bisa memperhatikan mahasiswa mana yang aktif, yang rajin, ya, kemudian yang aktif berdiskusi. Nah, ini kalau kita secara virtual itu agak sulit untuk melihatnya, ya, atau memperhatikan mahasiswa itu secara langsung. Sehingga pengalaman saya waktu mengadakan Google Meeting pertama kali, banyak di kalangan mahasiswa itu tidak pernah bertemu sama sekali dengan teman-temannya. Mereka ingin berkenalan lewat saya, Pak, saya mau berkenalan dengan si A, si B, yang ini ganteng, yang ini cantik, misalnya kan, misalkan gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu kelemahan daripada Google Meeting. Jadi memang kita ada positif, ada negatifnya. Apalagi kalau kelasnya itu sangat pagi, misalkan jam 7 atau jam 7.30, banyak yang belum siap, belum mandi.
Ada yang sarungan ya, Prof ya? Belum makan, belum breakfast, bahkan ada yang masih pakai sarung. Nah, itu adalah apa suka dukanya ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi baru kalau memang waktunya sudah cukup, sudah 10 menit, saya stop sampai. Makasih Prof. Ya. Jadi ini dari 3 narasumber kita sudah berbagi pengalaman, dan tentu kita semua sebagai dosen punya pengalaman dan cerita sendiri-sendiri. Baik, terima kasih, sesi 1 sudah selesai. Ya. Kita lanjut ke sesi 2. Nah, sesi 2 ini pinter-pinter kita nanti dengan Ibu Bapak narasumber, kita tersedia 20 menit. Sesi 2 akan membahas tentang penggunaan LMS, Learning Management System. Sebagaimana kita ketahui, LMS adalah salah satu dari EduTech. LMS memiliki fitur-fitur yang mendukung perkuliahan online. Aplikasi LMS banyak jenisnya, dan ada yang berbayar, ada juga yang tidak berbayar, gratis. Nah, saat ini banyak yang menawarkan aplikasi LMS. Namun demikian, belum semua perguruan tinggi menggunakan LMS tersebut. Ibu Bapak narasumber, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masing-masing, dan barusan kondisi banyak yang menawarkan LMS ke perguruan tinggi, dapat nggak berbagi pengalaman kepada kita hadirin di sini, bagaimana sih cara memilih suatu aplikasi LMS yang ditawarkan, apa kriterianya, apa spesifikasinya, apa dasar pertimbangannya, agar kita semua yang hadir di sini, tentu perguruan tinggi lain juga, mendapatkan informasi jika suatu saat institusinya akan mengadakan aplikasi LMS. Saya mulai dari Prof. Jarod. Belum? Oke, mungkin Prof. Chandra. Sambil Prof. Jarod siap-siap. Silakan Prof. Chandra. Mic-nya masih di mute, Prof. Oke. Ya, oke. Maaf. Saya tidak terlalu banyak tahu tentang macam-macam daripada LMS platform ini. Populer, misalkan, setahu saya platform yang ada itu seperti misalkan Moodle, Google Classroom misalkan, atau Edmodo, Schoology dan sebagainya. Saya kira di antara beberapa platform itu yang cukup terkenal adalah Moodle dan Google, ya, Google Classroom atau Google Meeting. Ya. Nah, kabarnya untuk kedua aplikasi ini gratis atau sampai sekarang ini tidak berbayar. Jadi itu yang sangat penting. Pertama kali kita tidak harus membayar kepada pemiliknya, ya, karena itu akan membebani universitas, membebani mahasiswa pada akhirnya, ya. Apanya? Peraturan yang kita buat ini kan tajam ke bawah. Enggak, maksudnya jangan sampai ada pembiaran gitu nyawa. Jadi masalah hak kewajiban dia itu, hak dia itu, honor dia itu pengenanya pegelapan. Kalau mau apa gitu gaji dikurang. Bapak Ibu yang biarkan yang pembicara yang ini yang lain tolong di mute. Yang penting nggak cacat hukum dia. Kemudian bisa saya lanjutkan. Kemudian yang kedua silakan. adalah platform itu mohon peserta Ibu Bapak di mute dulu biar kita dengarkan Prof. Chandra. Terima kasih. Yang kedua, saya kira aplikasi itu punya fitur-fitur yang diperlukan untuk kegiatan akademik. Misalkan untuk menyampaikan materi kuliah, ya, memberikan tugas
memberikan kuis, memberikan assessment dalam bentuk ujian-ujian. Ya. Kemudian juga user friendly. Jadi maksudnya user friendly, ya. Iya, tidak sulit untuk diaplikasikan atau digunakan oleh dosen, karena kebanyakan dosen itu, apalagi yang baru pertama kali, itu masih banyak yang belum tahu cara menggunakannya. Istilahnya masih gaptek, ya. Termasuk saya. Ya. Nah, jadi kalau dia user friendly, itu akan memudahkan dosen untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu aman atau secure, Pak. Secure. Jadi jangan sampai data-data kita itu dicuri dari berbagai pihak, ya. Karena kita kan menggunakan aplikasi ini kan kebanyakan itu buatan luar negeri, ya. Nah, kalau misalkan banyak pembicaraan yang mungkin ada yang seharusnya dirahasiakan atau tidak bocor ke luar negeri, itu kalau kita menggunakan aplikasi yang ada kemungkinan bisa membocorkan data-data kita, itu mungkin akan berbahaya bagi kepentingan nasional, gitu, Pak. Jadi sementara itu saja dulu. Baik. Pemikiran saya tentang ini. Baik. Mohon kesediaan Dr. Yati. Yap. Ya, sebentar. Siap, Bapak. Unmute ya? Sudah terdengar? Silakan. Oh, mute lagi. Halo. Oh, kalau begitu, Prof. Jarod dulu sambil Dr. Yati siap-siap. Silahkan, Prof. Jarod. Tadi mengikuti nggak, Prof? Jadi ini... Ya, silakan diulang lagi, Pak. Boleh diulang. Ya, jadi gini, Prof. Ini kan banyak yang nawarin LMS ini sekarang ini, banyak banget. Ada yang bilang gratis lah segala macam. Nah, tetapi kan begitu tawari, teman-teman di perguruan tinggi kan bingung juga nih. Apa sih kriterianya kalau ada 10 misalnya, kriterianya apa nih supaya ini yang terbaik, ini yang... Nah, apa itu yang jadi pertimbangan teman-teman untuk memilih suatu aplikasi LMS? Demikian, Prof. Baik. Wah, pertanyaannya luar biasa nih, Pak Moderator ini. Mewakili user, Prof. Langsung ke fokusnya ya. Kriterianya apa untuk LMS yang baik? Terus terang kalau di kampus kita, LMS itu tidak dibeli, Pak. Kita develop sendiri, Pak. Sejak lama, jadi yang namanya Binus Maya itu sudah berevolusi dari mulai versi 1, versi 2, versi 3, sekarang versi berapa ya? Versi 6 poin berapa gitu ya? 6.5 kalau nggak salah yang terakhir itu. Itu berevolusi berganti-ganti terus, ya, bukan berganti, berkembang. Ya, dari mulai yang dulu LMS itu hanya sebagai media pengganti apa dulu? Dulu kita masih pakai apa dulu? Zaman awal masih pakai katakanlah masih pakai OHP, Pak, zaman dulu ya, Pak ya. Mungkin tahun 89 masih pakai OHP, lalu diganti dengan PowerPoint. Nah, akhirnya LMS. LMS Binus Maya kita memang mengalami beberapa kali perubahan dan juga penyempurnaan. Tapi kalau ditanya kriterianya, sebetulnya LMS itu yang dijual umum pun, dijual dalam tanda kutip ya, itu sebetulnya beberapa sudah memenuhi kriteria ya. Kita sebut saja untuk pendidikan dasar menengah itu Kemendikbud sudah mengeluarkan, terutama untuk konsumsi masa pandemi COVID ini, Bapak Ibu ya, itu Kemendikbud sudah mengeluarkan namanya aplikasi KIPIN, ya, kios pintar. KIPIN itu isinya adalah ada materi bahan ajarnya, ada contoh-contohnya, ada forum diskusinya, itu dan juga bisa dilakukan secara offline, jadi tidak memerlukan pulsa yang
harus online, jadi bisa dilakukan secara offline ya. Jadi ada mekanisme yang dibuat oleh Kemendikbud untuk menggunakan KIPIN secara offline pun bisa dengan bantuan dari sekolah dan para guru. Lalu untuk asesmennya ataupun untuk evaluasi kemampuan belajar siswa, Kemendikbud sudah mengeluarkan namanya PTO kalau nggak salah ya, PTO ya. PTO itu apa singkatannya? Ya pokoknya untuk evaluasi ya, ujian dan seterusnya. Itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan si siswa itu menyontek atau melihat jawaban temannya karena soalnya dibuat berbeda. Nah, itu adalah salah satu kriterianya. Jadi kalau pertanyaannya adalah kriterianya bagaimana LMS yang baik, tentu saja saya menjawab dengan secara singkat bahwa LMS yang baik pertama harus ada materi ajarnya, sudah pasti ya. Harus ada materi ajarnya dan di situ sudah harus jelas kontrak kuliahnya apa, aturan mainnya seperti apa. Jadi kalau kita sebagai dosen kan di pertemuan pertama ya, mungkin Bapak Ibu kalau saya boleh, sebenarnya saya mau demo juga nih tentang LMS di sana, juga saya bisa jelaskan juga tentang apa diberikan. Biasanya pada pertemuan pertama saya selalu memberikan di kelas itu, pertama adalah kontrak kuliah. Kontrak kuliah adalah aturan, regulasi, ataupun kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa tentang apa yang akan kita sepakati selama periode perkuliahan semester ini. Itu pertama harus jelas mata kuliahnya apa, referensinya bagaimana. Ya, kalau saya ulangi lagi, pertama mata kuliahnya apa, berapa SKS, siapa pengajarnya. Ya, kalau di S2 BINUS ada namanya tim teaching, S3 juga begitu. S2 itu satu mata kuliah ada 2 dosen, kalau S3 satu mata kuliah ada 3 dosen. Kalau S1 satu mata kuliah 1 dosen. Jadi semakin tinggi level grade-nya, maka jumlah dosennya semakin banyak. Itu maka perlu namanya koordinasi antara dosen satu dengan dosen lainnya terhadap mahasiswa itu. Jadi jelaskan mata kuliahnya apa, siapa mengajarnya, dosennya siapa aja, lalu deskripsi mata kuliahnya apa, learning outcomes-nya apa. Nah itu mungkin banyak beberapa istilahnya mungkin masih agak asing di Bapak Ibu sekaliannya. Learning outcome-nya apa? Artinya kalau si mahasiswa itu sudah menyelesaikan mata kuliah itu selama 1 termin, apa yang mereka dapatkan, itu disebut sebagai learning outcomes. Lalu referensinya apa, nah, buku textbook-nya apa, textbook optionalnya apa, juga mungkin ada reference online lainnya apa, ya bacaan-bacaan internet, link segala macam harus dijelaskan di situ. Kalau di setiap mata kuliah yang saya ajarkan semuanya lengkap Pak. Jadi mahasiswa begitu masuk di hari pertama dia sudah tahu itunya. Itu namanya CO, course outline-nya. Juga termasuk asesmennya. Penilaian ini ada berapa persennya, katakanlah tugas individu, berapa persen tugas kelompok, berapa persen tugas presentasi, berapa persen tugas katakanlah penulisan paper untuk S2, S3, dan seterusnya. Itu jelas. Sehingga mahasiswa tahu bahwa untuk mendapatkan nilai maksimum 100% mereka harus berbuat apa. Itu harus jelas, jangan sampai tidak jelas. Dan juga dalam namanya taksonomi belum, mungkin Bapak Ibu yang memang dosen sudah tahu ya, taksonomi belum itu ada level-levelnya ya. Untuk S1 dari level 1 sampai 9 itu level berapa saja, S2 berapa, S3 berapa, itu harus jelas taksonomi belumnya. Jadi setiap sesi itu akan masuk pada belum yang keberapa, level berapa, itu juga harus jelas. Lalu, masih ada waktu Pak ya? Saya kira cukup. Nanti pada sesi berikutnya. 1 menit lagi boleh? Oh, silakan Bro. Ya. Oke, kalau ada 1 menit lagi saya, sebenarnya 10 menit lagi masih bisa nih. Yang penting Pak ya, bahwa di LMS yang kita akan buat itu harus sudah semua informasi harus ada di situ. Ini tidak semua perguruan tinggi punya kekuatan seperti itu ya. Mungkin tidak banyak yang berbahasa itu. Jadi banyak, termasuk saya pantau ya, saya punya anak-anak saya kan pada kuliah di UI, di beberapa PTN juga, ponakan ada kuliah di TB segala macam. Saya pantau universitas yang besar sebesar itu pun tidak bisa menyiapkan LMS yang ideal seperti yang saya jelaskan. Ya. Bahkan ada beberapa mata kuliah di PTN yang besar-besar pun ya, tidak ada misalnya minggu ini kuliah apa, bahannya ini, minggu kedua kuliah, sampai minggu terakhir itu belum siap, si dosen belum tahu. Jadi ada kesan bahwa dosen itu memang belum siap untuk mengajar mahasiswa. Harusnya nggak begitu. Pada awal pertemuan, si dosen sudah harus siap.
si mahasiswa sudah harus tahu bahwa minggu pertama itu bahannya ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini, minggu kedua itu ada tugas ini, minggu ketiga ada tugas ini. Minggu itu yang ada di RPS harusnya ya, Prof ya? Di LMS sudah ada semua, Pak. Kalau kita sudah siapkan semua. Jadi di hari pertama sudah ada semua, Pak. Seperti halnya Pak Moderator sudah menyiapkan narasi untuk apa dibacakan pada acara webinar ini sudah ada semua, Pak. Jadi si mahasiswa di hari pertama sudah tahu semua. Dan si dosen sudah menyiapkan semua. Nanti tinggal menjalankannya saja, sudah disiapkan sebelum peluncuran launching mata kuliahnya berjalan. Nah itu LMS seperti itu, Pak. Termasuk juga kisi-kisi ujiannya sudah disiapkan di awal, Pak. Oh, termasuk kisi-kisi juga sudah? Sudah ada, Pak. Oke. Jangankan ujian, kisi-kisi kuis, nanti di pertemuan sekian ada kuis, ada assignment apa, sudah ada kisi-kisinya, Pak. Walaupun tugasnya belum dibuat, tapi ujiannya belum dibuat, tapi kisi sudah ada. Nanti program ya mengenai topik ini, itu wajib. Memang itu semua perlu effort yang tidak sedikit, Pak ya. Tidak semua dosen, tidak semua institusi bisa menjalankan, tapi itu dengan culture yang baik ya, dengan niat yang baik untuk memberikan kata kunci goalnya adalah customer satisfaction, kita akan mendapatkan kepuasan mahasiswa yang sangat tinggi ya. Baik, Prof. Institusi kita itu sudah mempunyai ISO ya, QMS, Quality Management System, yang ujungnya lah memberikan customer satisfaction kepada mahasiswa, itu akan bisa kita dapatkan. Memang itu tidak mudah. Terima kasih Prof. Oh, ini sebenarnya perlu mendalami lagi pada sesi yang lain ini, pengalaman dari Prof. Jarod. Baik, kita masih menunggu dari Dr. Yati. Bisa dibantu di unmute? Sudah saya bantu Pak Muller, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Sudah saya kedengeran nggak nih suaranya? Ya, mantap. Oke, saya nggak menggunakan kamera jadi unmute ya. Oke, saya mau pertanyaannya tolong Pak Sagala tadi. Oke, jadi gini, Dr. Yati, jadi kan banyak sekarang ini berlomba-lomba menggunakan edutech, salah satunya itu LMS. Nah, sekarang itu banyak promosi, banyak tawaran. Nih pakai LMS A, pakai LMS B. Nah, saya sebagai yang baru belum punya, ingin tahu yang mana yang mau saya beli, yang bagus, yang sesuai. Nah, kriterianya seperti apa ini, Dr. Yati? Oke, terima kasih Pak Sagala. Jadi dengan adanya LMS ini, dosen pun dipacu untuk lebih kreatif dalam memberikan materi pelajaran secara online, karena akan memilih nantinya. Ya, ini untuk membuat video pembelajaran, bagaimana cara membuat tutorial yang diupload, memaksimalkan Google Classroom, kok mati lagi deh. Oke, lanjut saja. Ya, Google Classroom. Jadi kita menggunakan Google Classroom, WhatsApp, atau aplikasi video conferencing seperti Zoom, Skype, Hangout, dan Webex. Tapi menurut saya, kunci semuanya ini adalah komunikasi. Komunikasi. Ya, kuncinya itu. Semuanya adalah komunikasi. Apapun yang kita gunakan, software apapun yang kita gunakan, kuncinya adalah komunikasi. Nah, kriterianya, untuk kita membuat aplikasi, kriteria, spesifikasi, sudah tentu kita harus melalui penelitian. Yang mana yang terbaik, yang akan kita laksanakan untuk memudahkan siswa. Nah, sudah tentu penelitian itu kita lihat bagaimana anggaran kita. Apa fitur yang kita inginkan. Misalkan berencana menggunakan tujuan pembelajaran secara online, mengakses konten, lalu perangkat mobile yang kita gunakan, atau membuat kuis dan segalanya. Itu yang digunakan oleh mahasiswa, itu masuk dalam penelitian. Lalu juga selain anggaran, siapa yang akan mengembangkan konten ini? Ya sudah tentu dosen kan, yang diberi tugas untuk mengajar. Lalu yang penelitian selanjutnya, apakah ada yang membantu kita? Kita harus lingkup pembelajaran online ini sebelum menyelesaikan LMS ini. Misalkan, IT dari universitas, bagaimana perannya? Nah, sudah itu kita juga, menurut saya, alternatif yang ditawarkan. Pertama, yang harus kita punya itu adalah jaringan di universitas kita, jaringan internet harus stabil. Gawai atau komputer yang mumpuni, aplikasi dengan platform yang user friendly. Nah, user friendly tadi seperti yang saya katakan tadi,
mempermudahkan mahasiswa. Jangan mahasiswa bengong kita berikan ini, dia tidak bisa menangkap. Lalu, ya, sosialisasi daringnya bersifat efisien, efektif, kontinu, integratif kepada seluruh stakeholder pendidikan. Lalu, yang alternatif solusi dari permasalahan tersebut, karena di tempat saya itu baru menggunakan blended learning sama Google Classroom. Yang itu yang sudah umum. Yang lain-lainnya itu adalah tergantung kepiawaian dosen masing-masing. Banyak juga menggunakan yang lain-lain, yang saya juga nggak begitu jelas. Tapi di kampus itu seperti itu. Dan memang untuk Google Classroom itu sudah diprogram dari IT ubarahnya. Nah, kalau saya bisa memberikan saran yang terbaik dari 5 aplikasi e-learning yang terbaik dan gratis, itu ada Sevima Edlink. Lalu ada juga Model. Nah, ini saya membeli Model ini setelah saya pelajari, itu aplikasi e-learning Model itu ini sangat memungkinkan siswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital dan untuk mengakses materi-materi pembelajaran. Nah, ini yang Model ini dari semuanya, jadi Model dengan Google Classroom itu yang sangat umum. Jadi ada 5, ada Sevima, ada Model, ada Google Classroom, ada Elmodo. Elmodo juga baik, saya juga lagi mempelajari Elmodo. Lalu ada lagi Schoology. Schoology ini adalah solusi sistem manajemen pembelajaran yang dirancang untuk kolaborasi antara semua jenis pelajar dan instruktur. Jadi ini sebenarnya lebih penting untuk pelatihan yang saya pelajari. Mungkin itu aja dulu karena di kampus saya itu hanya menggunakan Google dan blended learning. Baik. Classroom itu memang sudah diprogram dari IT. Kita tidak semaju BINUS yang sudah dari dulu. Dan kita itu sebelumnya, sebelum pandemi memang kita hanya separuh-separuh ya. Blended learning dengan blended learning itu dengan Google Classroom-nya itu kita menggunakan SIA. Jadi baru sebagian dari SIA, misalkan pengisian nilai atau penjadwalan atau apapun itu baru menggunakan SIA. Yang selebihnya itu kita online itu setelah pandemi. Setelah pandemi. Jadi tidak banyak yang kita tahu dan kita dosen harus belajar dan fasilitasnya memang tidak setinggi di BINUS ya saya kira. BINUS sudah maju banget ya dengan berbagai program, dengan berbagai fitur. Sementara UBJ itu kita baru berangkat sebelum pandemi beberapa bulan, lalu setelah pandemi. Itu pun tidak banyak fitur dan kita fitur yang disediakan dari UBJ itu e-learning LMS-nya itu adalah baru Google Classroom dan blended learning. Jadi dipaksa untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Iya, dosennya yang dipaksa. Jadi, tapi kita punya tanggung jawab. Kita selalu belajar dan selalu yang terbaik bagaimana mahasiswa itu tidak tetap mengikuti pendidikan walaupun dia di rumah. Baik, Dr. Yati. Mahasiswa UBJ itu mahasiswa yang baik-baik, apalagi mereka yang sudah bekerja itu Pak Sagala. Mereka tanggung jawabnya lebih tinggi. Dia selalu telepon atau apa menanya-nanyakan itu. Terima kasih Pak Sagala. Terima kasih. Ya, minimal Dr. Yati sudah menyebutkan beberapa nama ya menurut pengalaman dari Dr. Yati. Tapi harus belum tentu sama dengan sesuai dengan perguruan tinggi kita. Jadi nanti disesuaikan. Ini merupakan satu pengalaman dari masing-masing. Minimal blended learning itu gado-gado, campur aduk ya. Jadi itu yang saat ini paling murah. Baik, terima kasih. Sesi 2 telah kita akhiri tentang LMS. Banyak tentu pengalaman tadi dari para narasumber kita. Mudah-mudahan ini sangat membantu, berguna buat teman-teman dosen di perguruan tinggi lain. Nah, kita masuk ke sesi 3. Ini menarik ini, ya. Menarik. Sesi 3 akan membahas tentang kontrol cara mahasiswa mengerjakan soal-soal ujian. Nanti kita lihat ada peran proktor enggak di sana. Proktor itu adalah pengawas. Nah, salah satu tahapan proses perkuliahan adalah
ujian bagi mahasiswa UTS UAS. Pengawasan pelaksanaan UTS UAS secara tatap muka kita udah alami, ya. Itu mutu hasil ujiannya dapat kita jamin lah. Namun pelaksanaan ujian saat pembelajaran online akan sangat berbeda. Dosen kemungkinan tidak mengetahui apakah mahasiswa nyontek pekerjaan orang, atau mungkin jangan-jangan hasilnya dikerjakan oleh orang lain. Ya. Nah, ini dari para narasumber kita, mohon pendapat dan pengalaman yang dapat dibagikan kepada peserta webinar, seperti apa pola ujian berbasis komputer online, bagaimana melaksanakan fungsi pengawasannya, dan apakah ada sudah peran proktor untuk menjamin mutu hasil ujian biar dapat dipercaya. Kami persilahkan Dr. Yati. Oke. Terima kasih Pak Sagala. Saya unmute belum ya? Sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Oke. Jadi Pak Sagala, kalau untuk ujian konvensional yang berbasis kertas itu memang kemungkinan untuk menyontek juga ada, tapi kita kan mengawasi langsung sehingga kita tahu kualitas dari mahasiswa kita. Betul. Nah, pada saat pertama kali pandemi itu kita pertama kali online, nah itu ujian mahasiswa saya semuanya bagus. Kita bingung padahal kita tahu kualitas mahasiswanya. Sehingga saya menekankan untuk tugas lapangan. Apalagi waktu itu saya agak lebih gampang sekali untuk melihat bagaimana kreativitas mahasiswa. Saya mengajar epidemiologi kesehatan lingkungan pas untuk pandemi ini. Jadi saya melakukan memberi tugas kepada mahasiswa bagaimana pelaksanaan bantuan pemerintah apa yang dilakukan selama pandemi ini, selama adanya COVID ini di daerah masing-masing. Sudah tentu jawabannya berbeda-beda. Nah, ini termasuk kreativitas mahasiswa yang bisa saya jadikan andalan. Karena berbeda-beda tempat, berbeda-beda cara pemikirannya, dan berbeda-beda juga cara dia mengakses. Sebenarnya menurut saya pelaksanaan ujian secara online dengan memakai komputer sebenarnya merupakan solusi pelaksanaan ujian yang jujur sekaligus bermartabat. Karena apa? Pada saat saya ujian Serdos itu sebenarnya sudah melakukan komputerisasi. Semua ujian kita kan melalui komputer. Jadi kita tidak bisa menengok kiri kanan. Nah, disitulah peran proktor. Di situ ada peran proktor. Nah, kebenaran kita baru merintis ya. Peran proktor ini di Ubara itu baru merintis bagaimana adanya proktor. Karena proktor ini adalah salah satu pengawas pelaksanaan ujian yang ditunjuk oleh universitas dengan jaminan mutu hasil ujian dapat dipercaya. Nah, apa sebenarnya tugas proktor ini? Ini kita baru merintis, tapi belum pelaksanaan ya. Baru akan nanti di semester ini ada peran proktor. Karena kita pandemi sudah agak baik. Kalau tadi Pak Jarod mengatakan sudah ada kamera sampai 5 kamera, di kita kampus itu belum menyediakan, baru akan menyediakan seperti itu. Kita baru merintis. Nah, sebenarnya tugas proktor itu adalah mengoperasitori server ujian online sehingga dapat menyediakan soal dan soal-soal melalui komputer. Nah, di sini sudah tentu proktor dibantu oleh teknisi IT. Nah, proktor ini bertugas mengawasi mulai dari komputer dinyalakan hingga dimatikan, yang sebenarnya pekerjaan proktor. Maka dari itu proktor bertanggung jawab terhadap server selama ujian berlangsung sehingga perlu sosialisasi dulu agar tidak ada kendala selama ujian. Seperti juga pengalaman saya waktu saya ujian Serdos, kita disosialisasikan dulu bagaimana cara membuka komputer, bagaimana kita menjawab pertanyaan, bagaimana hasilnya itu sudah tentu bisa kita lihat langsung sebenarnya pada saat kita ujian Serdos itu. Nah, ini sebenarnya peran proktor ini sangat memadai untuk ujian online ini. Tapi apakah semua universitas sudah melakukan proktor ini?
Karena proktor ini enggak ini ya, seharusnya proktor ini juga yang ngawasin yang menjadi proktor ini juga seorang dosen walaupun dia dibantu IT. Bukan maksudnya pegawai dari universitas. Pegawai dari universitas saya kira harus kita tata dulu untuk kemapanannya itu. Betul. Nah, sampai dengan proktor ini sampai dengan peserta meninggalkan ruangan bersama-sama. Proktor lalu terakhir proktor melaporkan, menyinkronkan hasil ujian ke server pusat. Jadi ini masih pekerjaan proktor, termasuk mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan standar prosedur. Nah itu saya kira, tapi di Ubara kita baru merintis semester ini untuk adanya proktor. Sebenarnya Ubara itu berupaya terus untuk memajukan, meningkatkan kemajuan perguruan tinggi di segala rini ya, di segala ranah, di mana-mana, di semua bidang itu, rektor itu cukup tanggap untuk cukup jeli untuk melihat bagaimana sih penelitian, bagaimana sih PKMB-nya. PKMB itu adalah pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan, bagaimana inovasinya dan segala macam. Nah untuk IT juga, rektor kita itu sangat concern, sehingga kita walaupun agak terlambat dari BINUS utamanya, kalau patokan saya BINUS yang sudah maju, tapi kita juga berusaha menuju ke arah unggulan. Sekarang kita lagi merintis bagaimana Universitas Bhayangkara itu menjadi universitas yang unggulan. Jadi dosennya ditingkatkan, mahasiswa juga ditingkatkan, semua PKM-nya, pengabdian kreativitas mahasiswa juga ditingkatkan untuk menuju unggulan. Baik, Namun Dr. untuk Yati. IT ini ya kita agak tertinggal, walaupun dikatakan tidak tertinggal benar, kita juga sudah memasuki edutech-nya ini. Sudah Oke, mulai sudah membangun. edutech-nya itu. Walaupun belum optimal. Oke, terima kasih Pak Sagala. Terima kasih banyak. Jadi nanti perkembangan lebih lanjut bisa di-sharing oleh Dr. Yati nanti perkembangan yang ada di Bhayangkara. Terima kasih. Siap. Mohon Prof. Jarod. Siap, Prof. Jarod? Atau Prof. Chandra dulu? Ya, Prof. Chandra dulu kalau begitu. Silakan Prof. Chandra. Di-unmute dulu, Pak. Oke, jadi apa tadi pertanyaannya yang akan saya jawab? Bisa diulang? Mengenai ini, pengawasan ujian online. Ya. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Yati tadi, jadi untuk saat ini mungkin penggunaan proktor di Indonesia itu mungkin masih jarang sekali ya. Kalaupun ada mungkin 1-2. Karena memang kesulitannya tadi, jadi kita dalam kuliah online ini, kan mahasiswanya kan berada tersebar di banyak tempat, di rumah masing-masing, di daerah masing-masing. Nah, kalau kita menggunakan proktor, apakah kita mampu untuk mengawasi mereka, menyewa satu dosen atau satu pengawas untuk mengawasi bagaimana dia ujian di rumahnya atau di tempatnya? Sudah tentu bayarnya tinggi, Pak Chandra. Jelas. Proktor ya, itu bayarannya tinggi kok. Jadi mungkin kita dosa dulu bicara soal proktor di sini, karena sangat exorbitant, biayanya sangat mahal ya. Mungkin lebih baik kita mengoptimalkan dulu sarana yang ada. Ya, kita mengoptimalkan dulu MLS yang kita punya. Ya, misalkan kita ujian tetap online di rumah masing-masing. Ya, tetapi bagaimana caranya kita menghindarkan mahasiswa untuk menyontek. Ya, karena memang ujiannya kan sifatnya open book. Mereka bisa mencari jawaban dari buku, dari sumber-sumber internet, dari Google. Ketik aja di Google sudah muncul jawabannya. Tinggal copy and paste. Tapi apakah itu yang kita inginkan dari mahasiswa? Jadi kita harus mencari cara bagaimana kita membuat assessment yang objektif, yang hasilnya itu menunjukkan outcome daripada yang kita harapkan. Misalkan mereka memahami materi kuliah, misalkan dalam ekonomi makro, misalkan
memahami apa yang dinamakan misalkan apa itu aggregate supply and demand misalkan. Jangan hanya menyontek dari modul atau dari sumber-sumber internet yang ada di Google misalkan. Nah, ini akan mendorong mahasiswa untuk malas belajar karena mengandalkan sumber-sumber internet yang sudah tersedia di hitungan diketukan jari saja ya, daripada mereka belajar mati-matian, apalagi yang sibuk, yang belajar, yang sekolah dan belajar misalkan. Nah, untuk itu kita upayakan bagaimana caranya untuk membuat sistem assessment yang objektif, yang betul-betul akurat, yang melambangkan kemampuan dan upaya dari mahasiswa itu dalam belajar. Demikian, Pak. Oke, baik. Prof. Jarod, sudah siap? Baik, Pak, baik. Iya. Perlu saya ulang lagi, Prof? Assessment, Pak, ya? Mengenai assessment, ya? Iya, jadi gini, Prof. Ini kan terus terang, kalau tatap muka saja, kita kadang-kala kecolongan juga. Ya, kalaupun kita awasi gitu ya. Nah, ini kan online, Prof. Nah, gimana ngawasinya? Oke, gini Pak ya. Ujian online itu bagi kami, itu sudah kita lakukan jauh sebelum pandemi COVID, Pak. Nah, bisa cerita, Prof. Kenapa? Kita punya, Pak, kelas S2 kita, saya pengelola S2, Pak ya. Kelas S2 kita itu ada yang kampusnya bukan kampus ya, komunitasnya ada di Abu Dhabi. Kita punya kelas Abu Dhabi, kita punya kelas Dubai, kita punya kelas Qatar, kita punya kelas di Pakistan, kita punya kelas di Singapura, dan beberapa tempat yang lainnya. Ya, kita juga baru buka kelas di China. Itu sudah lama, Pak, sebelum pandemi COVID ini berlangsung. Dan saat mereka kuliah, kan nggak ada masalah, kita sudah punya online ya. Nah, masalah pada saat mereka mau katakanlah sidang tesis, mau sidang tugas akhir. Ini bagaimana mereka, apakah harus datang ke kampus di Jakarta, padahal mereka katakanlah di Abu Dhabi atau di Dubai ataupun di Qatar ya. Katakanlah satu kelas kita punya 20 orang, satu angkatan ya, 20 orang untuk kelas khusus di Qatar katakanlah. Daripada 20 orang Qatar itu datang ke Indonesia, ke Jakarta, yang biayanya besar, nah alangkah lebih hemat kalau dari orang Jakartanya datang satu orang ke sana sebagai proktor tadi, Pak, untuk ujian tesis, Pak ya, ujian tugas akhir ya. Jadi pada saat mereka mau sidang, kita mengirim satu orang, ini jauh sebelum pandemi, Pak ya. Kita mengirim satu orang dosen ke Qatar, katakanlah terbang ke Qatar untuk menguji, katakanlah ada 10 orang mau sidang tesis. Nah, nanti penguji ada 3 orang biasanya. Dengan satu orang itu hadir di Qatar, 2 orang ada di Jakarta di kampus. Nah, jadi mereka bisa ujian dan berjalan dengan sangat baik itu sebelum pandemi COVID, dan itu masih dalam normal condition. Nah, bagaimana dalam sekarang pandemi COVID di mana tidak boleh ketemu sama mahasiswanya, ada larangan seperti itu. Sebenarnya ini lebih mudah lagi ya. Jadi sekarang kemarin sudah ada ujian ya di kita, ya memang sudah kita lakukan ya. Itu kita buat sedemikian rupa mekanismenya, ada dua versi. Yang pertama versinya ujian katakanlah hari ini jam 1 sampai jam 3. Ya, mahasiswa diberikan waktu 2 jam itu untuk mengerjakan, langsung disubmit di LMS kita di bagian assessment. Dan setelah itu close. Itu versi yang pertama, option pertama. Itu biasanya diberikan pada beberapa mata kuliah yang memang memenuhi kriteria tertentu. Tidak semua mahasiswa seperti itu. Yang kedua, mahasiswa diberi waktu 1 minggu. Katakanlah soal disubmit hari ini, dia di tanggal 1, disubmit paling lambat tanggal 7 minggu depan. Diberi waktu 1 minggu. Dan biasanya soal satu itu kita kondisikan di mana soalnya bukan lagi soal multiple choice, pasti nggak soal seperti itu, Pak ya. Yeah. Kalau multiple choice langsung semuanya bubar itu, lulus semua itu. Tapi kita buat soal yang sifatnya case study, di mana case study-nya tidak mungkin sama antara si A dengan si B. Tidak mungkin sama. Dan juga kita, katakanlah, saya mengajar mata kuliah AS atau IT Risk Management ya, AS atau IT Security and Risk Management katakanlah. Kita buat case study, katakanlah ada 10 metode risk management yang kita usulkan, ada NIST, ada ISO, ada COBIT, ada ITIL, ada
Octave Allegro, macam-macam lah, ada 10 option ya. Mahasiswa silakan pilih dari 10 ini, silakan pilih salah satunya. Lalu case tadinya silakan dipilih kepada salah satu case tempat instansi tertentu. Jadi jawabannya tidak akan sama, tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain. Kalau untuk case tadi seperti itu. Kita buat untuk kelas pasca S2 S3 seperti itu Pak. Jadi kita pastikan tidak akan sama. Untuk kelas-kelas yang mungkin tidak seperti itu juga kita punya mekanisme Pak ya. Kita punya namanya Turnitin yang bisa mengecek tingkat plagiarisme. Ya, kita sudah punya akun Turnitin yang diberikan kepada beberapa dosen dan juga bisa dipakai oleh termasuk mahasiswa juga bisa pakai ya. Itu berupa software, Prof. Ketahuan, Pak, kedapatan dicek dengan Turnitin tingkat plagiarisme-nya sangat tinggi, itu sudah tidak ampun lagi mereka di DO. Jadi kita sudah men-DO di S1 sudah lebih dari 50 orang yang di DO Pak gara-gara mencontek. D1 itu masa-masa normal Pak, di mana mencontek mahasiswa bisa dari kerepean dari kertas ya. Mereka zaman dulu kan kita nulis di tangan itu ya, nyontek di tangan ataupun menulis di kertas tertentu ataupun membisikkan kepada temannya, melempar ke dan lain, itu juga kedapatan langsung DO Pak, nggak ada ampun lagi. Begitu ada saksi di verifikasi dia nyontek, itu nggak ada ampun, diberikan DO Pak. Berapapun mereka sudah berada di posisi semester berapa. Begitu pula pada kondisi ujian online seperti ini, begitu kedapatan dicek plagiarisme dengan Turnitin, dia tingkat ininya tinggi, langsung DO. Dengan ancaman seperti itu, mahasiswa nggak berani, Pak. Nggak ada tempat di mahasiswa kita yang mahasiswa aktivitas lebih dari 20.000 sekarang, Pak ya. Nah, itu Jarod. Ya, Pak. Prof. Jarod, yang Turnitin itu berupa software maksudnya? Software untuk plagiarisme, Pak. Ya, software itu biasanya dipakai untuk dosen untuk submit publikasi itu, Pak. Kalau Chandra pasti sering pakai itu. Ya. Nah, Prof. Jarod, ada nggak software-software yang mungkin banyak Pak, software plagiarisme untuk mengecek itu banyak, yang free banyak Pak, di internet web base juga banyak Pak. Cuma kalau untuk pengawasan ujian, Prof, untuk pengawasan ujian bisa juga. Jadi yang software untuk mengecek similarity yang web base banyak Pak, yang gratis banyak, tapi tidak bisa sekaligus katakanlah 20 halaman, nggak bisa dia per berapa paragraf aja, per sedikit-sedikit karena gratis ya. Kalau yang berbayar bisa Pak. Pakai Turnitin tuh 100 halaman bisa sekaligus itu. Dan kita gunakan biasanya untuk publikasi paper dosen, karena kita punya target lain Scopus Pak ya. Scopus kita memang mungkin paling tinggi seluruh PTS yang ada di Indonesia. Baik. Untuk Scopus. Nah itu mungkin mekanisme untuk assessment seperti itu supaya mencegah mahasiswa untuk melakukan tindakan menyontek. Sebetulnya dengan begitu pun dengan satu aturan regulasi yang memang jelas, jadi mahasiswa mencontek nggak ada ampun DO, itu mahasiswa nggak berani Pak. Mereka akan memilih mendapatkan nilai jelek daripada harus di DO. Sanksinya berat. Iya, sanksinya berat. Dan di S1 sudah lebih dari 50 mahasiswa di DO. S2 ada, S3 pun sudah ada, Pak. Kemarin ada kandidat doktor kita, saya mungkin cerita secara umum saja ya, ada mahasiswa doktoral kita S3, Pak ya. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi pada saat kuliah dia biasa-biasa aja, ya, bahasa Inggris segala macam. Begitu pengumpulan disertasi, bahasanya sempurna sekali, Pak. Wah, bagus, sehingga dosen promotornya curiga, dicek di compare dengan beberapa ada ternyata memang mirip sekali, dan itu sudah dibuktikan di cross dengan mahasiswanya, dan memang itu terjadi plagiarisme yang memang dilakukan, nggak ada ampun di DO Pak. Baik. Jadi, Prof. Kita berikan baik kepada mahasiswa S1, S2 bahkan sampai S3. Terima kasih. Itu karena menyangkut integritas kita ya. Ya, integritas. Ya, jadi satu punishment itu juga merupakan bagian dari pengawasan jadinya supaya orang benar. Jerah. Baik, Bapak Ibu, para hadirin peserta webinar, sesi 3 sudah selesai yang barusan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Acara berbagi pengalaman dan bincang-bincang dengan para narasumber sesi 1, 2, dan 3 telah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah mau berbagi pengalaman kepada kami semua yang hadir di sini. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk bentuk apresiasi kepada para narasumber kita. Kini saatnya kami akan membacakan
kesimpulan, 3 narasumber dalam 3 sesi telah berbagi pengalaman akan penggunaan teknologi pendidikan online. Ada beberapa catatan kesimpulan yang kita akan bawa pulang ke kampus kita masing-masing. Secara umum, yang pertama, pemerintah mempunyai kebijakan agar ada sinergi antara perguruan tinggi dan industri, yaitu link and match. Nah, kita coba kita ukur kita masing-masing sudah mencapai target tersebut enggak. Kemudian juga ada kebijakan proses pembelajaran dilakukan secara online. Sampai saat ini perguruan tinggi masih terus berproses, ya, baik untuk link and match maupun dalam rangka memenuhi semua infrastruktur untuk pembelajaran secara online. Yang kedua, pembelajaran online dapat menggunakan teknologi pendidikan, edutech. Namun belum semua perguruan tinggi mempunyai sarana prasarana untuk menggunakan aplikasi LMS misalnya. Kita tadi dengarkan bahwa ada dampak plus minusnya. Yang ketiga, banyak penawaran pengadaan aplikasi LMS, sehingga perlu suatu kriteria dasar pertimbangan untuk memilih aplikasi, tetapi yang sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi masing-masing. Jika diperlukan penelitian, silahkan. Antara lain tadi, fitur, anggaran, pelatihan, user-friendly, ya, dan sarana pendukung lainnya. Yang terakhir adalah pengawasan ujian secara online. Belum dapat kita lakukan secara maksimal, walaupun telah dilakukan ujian berbasis komputer. Saat ini banyak tersedia aplikasi-aplikasi software, tapi tentu perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ibu, Bapak, dan para peserta webinar yang berbahagia, pada akhirnya acara bincang-bincang kita tentang teknologi pendidikan online, pengalaman dosen di masa pandemi COVID-19 telah selesai. Saya, Muller Sagala, sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, kepada para peserta webinar yang dengan sabar mengikuti acara ini hingga selesai. Saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara ada hal yang tidak berkenan di hati Ibu, Bapak semuanya. Beri tepuk tangan untuk kesuksesan kita semua. Terima kasih. Selanjutnya acara kami kembalikan ke MC. Salam sukses. Ibu Made Laksmi, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Muller Sagala dan para narasumber atas bincang-bincang yang penuh informasi dan serta pengalaman yang tidak akan bisa kita dapatkan selain dengan mengikuti webinar ini. Nah, Jakarta Digital University bersama dengan para narasumber dan juga saya yakin para hadirin yang mengikuti webinar ini sama-sama mempunyai komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat dalam mengembangkan dunia pendidikan demi generasi yang lebih siap menghadapi revolusi industri 4.0. Melalui webinar dan acara bincang-bincang hari ini, kami berharap agar para hadirin dapat mengenal lebih lanjut mengenai kondisi dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Akhir kata, saya atas nama Jakarta Digital University mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muller Sagala selaku moderator, para narasumber, Ibu Yati, Bapak Jarod, dan Bapak Chandra, serta para hadirin dan semua pihak yang turut serta berpartisipasi pada webinar ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai bertemu di webinar kami dengan Jakarta Digital University selanjutnya. Saya Laksmi, saya undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.